beliau kami persilakan. Mohon izin ya, saya depan. Ya, kita lanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada seger, Bu? Udah mandi belum? Ya, saya mau belum. Habis rapat pimpinan jam 2 lewat saya berangkat. Soalnya kalau sorean macet nggak keburu. Jadi setiap kesini belum mandi sore. Ya gua ajarin aja, ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Nurul Huda. Ada apa, Bu? Arisan? Enggak. Oh, suruh maju. Oh iya, maju dulu, Bu. Yang di belakang khawatir nanti berdesakan, ada yang mau masuk nggak bisa masuk. Jadi tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis. Khawatir nanti ada yang telat, ngajinya jadi nggak enak kalau harus melangkahi ibu-ibu. Udah yang maju badannya aja, Bu. Ya. Maju. Kalau nggak muat boleh di dalam masih lega. Ini di sini juga masih kosong. Dempetan aja nggak apa-apa. Semakin banyak semakin berkah. Jadi jangan takut sempit, jangan takut kesempitan. Semakin banyak jamaah semakin berkah. Ajak aja yang nggak biasa ngaji, ajak. Kalau mau ngaji jangan dilarang. Oh, bukan jamaah ngaji saya udah, jangan. Semua yang mau ngaji silakan ngaji. Ya Bu ya, ajak aja. Jamaah manapun kalau mau belajar jangan dilarang-larang, ajak ngaji. Kalau nggak muat nanti saya di atas. Ini di atas saya kosong. Iya, nggak apa-apa. Di atas kosong mau senderan nggak apa-apa, yang penting dengerin saya. Iya. Kedengeran. Iya. Bebas aja ngajinya. Yang penting ibu nyaman, ibu semangat belajarnya. Insya Allah keberkahan akan selalu hadir kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Boleh maju, ini masih kosong. Mau di sini nggak apa-apa, nyender. Pokoknya kalau ngaji sama ibu-ibu, ngaji sama saya bebas. Sama saya ngaji dimanapun, sama emak-emak, sama nenek-nenek, sama ibu-ibu, sama yang muda bebas. Mau gimana kek, yang penting dia semangat ngaji. Yang penting nyai semua semangat ngaji. Di sini boleh nyender. Kalau nggak muat di belakang, neng maunya senderan, silakan nunggu. Jangankan ibu-ibu, anak santri aja maunya apa? Udah, ya. Iya. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Nurul Huda, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan suami yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kita doakan semoga hajinya berjalan dengan lancar. Amin. Semua rangkaian ibadahnya Allah mudahkan. Amin. Dan Allah terima hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Rabbal alamin. Ini bentar lagi puncak haji. Ini tanggal berapa Zulhijjah? Nah, beda-beda nih. Kalau kemarin sidang isbat pemerintah itu tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal Masehinya 20 Juni.
Jadi 1 Zulhijjah tanggal 20 Juni, hari apa tuh? Ya, hari Selasa ya, 20 Juni. Kalau Muhammadiyah maju depannya, tanggal 19 Juni. Kalau di Arab Saudi sama kayak Muhammadiyah. Tapi kalau kita karena Indonesia, biasanya kita ngikut ke pemerintah. Karena nanti kalau organisasi itu kebanyakan pakainya hisab. Hisab itu perhitungan. Dulu saya belajar falak tuh, ngitung. Jadi hari lebaran dengan perhitungan itu, kayak matematika. Kalau pemerintah biasanya mendahulukan ru'yat hilal, melihat bulan. Jadi kalau bulannya belum sampai pada derajat yang ditentukan, maka nanti bulan hijriahnya, 1 hijriahnya besoknya. Itu lebih ikhtiar. Jadi kita yakinkan saja. Ibu harus yakin mau yang mana. Semuanya benar. Mau ikut Muhammadiyah benar, NU benar. Ini karena organisasi Islam terbesar. Beliau sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah sama. Nah, ikut pemerintah juga benar. Nah, pemerintah sama NU sama. Tanggal 20 Juni jatuh 1 Zulhijjahnya. Berarti nanti ibu puasa tarwiyahnya hari Selasa. Puasa Arafahnya hari Rabu. Jadi Selasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjahnya Arafah hari Rabu kalau di Indonesia. Nah, neng kok beda-beda? Ya, beda karena al-ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat dari Allah. Jangankan buat rahmat untuk umat Islam. Orang orang di luar Islam aja pada senang. Kenapa senang? Cutinya nambah, liburnya nambah. Yang maksudnya ini ikhtilaf aja, ikhtilaf rahmah. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Semua benar, semua benar. Yang penting yang nggak boleh beda itu dalam hal itu akidah. Jadi dalam hal akidah nggak boleh beda. Allah hanya ada satu. Kalau dia bilang Allah ada dua, Tuhan ada dua, berarti itu nyeleweng, salah. Jadi dalam hal akidah tidak bisa diganggu gugat. Kalau dalam hal yang cabang, yang furu, bukan asal, itu masih bisa berbeda pendapat. Seperti halnya Imam Syafi'i, beliau berguru kepada Imam Maliki, tapi sama beda, ada yang sama, ada yang beda dalam mazhab fikih. Karena fikih itu masuknya nanti hal yang furu, yang cabang. Jadi kenapa adanya perbedaan? Karena otak manusia dan kondisinya nanti berbeda-beda. Di Arab Saudi kondisinya pasti beda dengan di Indonesia. Misalnya kalau Arab Saudi zakatnya pakai gandum misalnya, karena sehari-harinya makanan pokoknya gandum. Nah kalau di Indonesia beda lagi, beras pakainya. Nah itulah nanti yang bisa menjadikan perbedaan. Jadi intinya perbedaan itu adalah rahmat. Ibu nggak usah ragu, nggak usah berantem, bu, nggak usah berantem. Jadi udah dijalanin aja. Jadi kita, kalau saya di pondok ikut pemerintah, tarwiyahnya hari Selasa, terus Rabunya Arafah. Berarti ibu punya 2 kesempatan hari yang dimana hari itu tidak akan tertolak doa. Ini belum masuk materi tapi udah karena nanti saya lanjutkan. Jadi yang terhormat juga ibu-ibu semua di sini yang hadir, para pengurus beserta jajarannya, para kesepuhan, ibu RT, ibu RW dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjub saya. Semoga semuanya sehat, semuanya barokah, rezekinya halal melimpah, keluarganya
mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya teruskan, kita buka dulu biasa hadirat kepada mu'alif kitab. Nanti hari ini kita bahas banyak tentang Zulhijjah. Karena ini sudah masuk Zulhijjah, ibu-ibu jangan sampai ketinggalan keutamaan di bulan Zulhijjah. Ini udah tanggal berapa berarti, Bu? Tanggal 5, masih ada tuh 10 Zulhijjah pertama. Itu adalah bulan atau tanggal yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan bukan hanya 10 hari pertama, ada bulan-bulan haram namanya. Bulan-bulan haram, maksudnya haram di sini haram untuk berperang. Kalau dulu haram untuk berperang, kalau sekarang nggak ada perang, berarti ibu haram untuk maksiat, haram untuk berantem sama tetangga, haram untuk berdebat atau berdebat yang tidak baik kepada suami, khususnya di bulan Zulhijjah. Jadi jangan tafsirkan hanya berperang saja. Kalau dalam Al-Quran yang tertulis adalah kita berperang. Tapi kita punya namanya tafsir Al-Quran. Pendapat para ulama nanti menafsirkan ternyata bukan hanya berperang. Berperang itu bukan hanya perang fisik, tapi juga berperang secara rohani. Berperang artinya bukan hanya membunuh orang. Ibu menyakiti juga itu sama saja ibu berperang. Jadi ini salah satu bulan mulia, kita harus tahu keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan mu'allif kitab Al-Alamah Al-Marhum Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin walidaina amin. Kemarin kita masih Al-Babus Salisu fi adabid daqiqati wal a'malil batinah. Masih masuk adab-adab yang lembut atau adab-adab yang baik dan amalan batin. Kemarin baru 3 ya Bu ya. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Yang pertama nafkahnya halal karena Allah Ta'ala. Ini bukan hanya untuk orang yang berhaji saja, tapi untuk kita semua. Yang kedua, meluaskan bekal dalam artian dermawan, tidak pelit dan juga tidak berlebihan atau israf. Yang ketiga, meninggalkan rofas. Rofas itu apa Bu? Berkata keji, berkata kotor, berkata jorok, berkata tidak baik, tidak santun. Itu namanya rofas. Rofas itu maksudnya keji, jorok, terus yang tidak baik lah itu rofas. Terus tidak boleh pasif, fusuk, maksiat kepada Allah. Tidak boleh jidal. Jidal itu berdebat tapi debatnya tidak baik. Tahu Ibu ya, berdebat yang tidak baik, nggak ada selesainya. Ngedahuluin ego, tahu? Ngedahuluin ego. Bukan yang benar yang salah. Pokoknya benar salah kita harus membela pendapat kita. Itu namanya ego atau jidal. Itu dilarang oleh agama, kecuali berdebat di sini mencari kebenaran baru boleh. Jadi kebanyakan orang debat, apalagi politik ya Bu ya. Apalagi politik itu bukan
acuannya kebenaran, tapi acuannya partai mana yang aku di dalam itu, kelompok mana aku. Nah, bukan lagi kebenaran menurut syariat agama Islam, tapi kebanyakan aku berada di kelompok mana. Nah, padahal di sini nggak boleh. Nah, yang keempat, ini saya langsung singkat karena nanti kita bahas Zulhijjah. Yang keempat adabnya ayyajtaniba ziya al-mutrafina al-mutakabbirin, bahwa menjauhi gaya yang melampaui batas. Al-mutakabbirin itu orang-orang yang sombong, yang melampaui batas. Ibu adabnya bukan hanya dalam haji, tapi dalam keseharian juga tidak boleh melampaui batas. Nih, melampaui batas itu contohnya apa? Contohnya kalau dalam keseharian ibu misalnya pendapatan berapa? Misalnya kalau 50.000, tetapi pengeluarannya di atas 50.000, berarti itu termasuk berlebihan, termasuk al-mutrafin, termasuk melampaui batas. Atau misalnya ibu sanggup ya orang biasa mau ngikutin artis gayanya, glamor misalnya, bajunya sampai 25 juta. Ada nggak Bu? Ada, ya kan? Padahal ada. Nah, itu namanya terlalu berlebihan. Nah, kalau kita mampunya baju itu yang seharga 100, ya udah dipakai, yang penting menutupi aurat dan sopan. Jadi yang kita utamakan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Itu namanya tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu berarti mengutamakan keinginan. Jadi ibu tidak boleh membandingkan antara ibu dengan tetangga, karena beda. Ini adab, ya Bu ya. Kebanyakan rumput tetangga itu lebih hijau kelihatannya dibanding rumah sendiri. Padahal surga itu adanya di rumah kita. Baiti jannah itu ada. Jadi rumahku adalah surgaku. Jangan boleh ibu melihat tetangga hanya jadi motivasi. Oh, dia rajin nih ke majelis taklim, berarti aku juga harus rajin. Nah, itu boleh. Oh, dia rajin ibadahnya, sholat jamaahnya rajin, aku harus seperti dia, itu boleh. Atau oh, dia kerjanya rajin nih sehingga dia bisa mencapai misalnya pangkat yang tinggi, boleh buat motivasi. Tapi tidak boleh untuk membandingkan. Gimana nih contohnya membandingkan? Karena membandingkan ini adalah adab yang tidak baik, adab yang melampaui batas. Misalnya suami ibu kerjanya pedagang, misalnya kaki lima, dibandingkan dengan suami yang kerjanya mungkin punya perusahaan atau DPR. No, lihat no, suami itu mah si ama enak, aku tinggalnya. Nah, nggak usah begitu. Jadi semua ada jalannya masing-masing. Ini kebanyakan perempuan, ini saya alami soalnya. Jadi sesama perempuan kan biasanya nyambung. Iya. Ya, saya alami. Kita itu sering membandingkan bukan hanya suami, anak kita dengan anak orang lain. Padahal itu adab yang tidak baik. Itu melampaui batas kemampuan kita, Berarti melampaui batas itu bukan hanya sekedar gaya, Bu. Bukan hanya sekedar fashion ibu yang berlebihan. Misalnya fashion berlebihan tuh pakai baju tadi sampai 25 juta. Atau jam tangan, kalau dia mampu nggak berlebihan. Kalau dia mampu, dia sudah rajin bersedekah, memang hartanya berlebih, dia memang tercukupi semua, tetangganya dia bantu
saudara-saudara dia bantu, dia mau pakai yang jam yang paling keren, silakan. Itu namanya sesuai dengan kemampuan. Tapi beda halnya dipaksakan, itu yang berlebihan. Jadi bukan hanya gaya dalam semua, tapi juga ibu secara sikap tidak boleh berlebihan. Tadi membandingkan, misalnya kamu neng anak bandel banget sih toh, masya Allah tuh, coba tuh. Iya boleh membandingkan dengan ketakwaan boleh, tapi jangan membandingkan ibu di saat emosi khawatir. Nanti anaknya yang ada bukan motivasi, yang ada nanti dia malah down. Udahlah, jangan dibanding-bandingkan. Kan kalau dibanding-bandingkan susah ya Bu ya. Enak nggak kira-kira ibu dibandingkan ibu misalnya, jangan jauh-jauh lah, dari fisik aja kalau dibandingkan kira-kira gimana? Kurang enak ya Bu ya. Jadi boleh membandingkan untuk motivasi kebaikan, tapi tidak boleh membandingkan untuk kita mengeluh atau kita mengkufuri nikmat. Beda ya Bu ya. Untuk mengkufuri nikmat nggak boleh, karena itu berlebihan. Jadi adabnya nggak boleh nggak boleh berlebihan. Jadi kenapa? Fala yamila ila asbabit tafakhuri wa takasuri. Maka janganlah condong kepada sebab-sebab bangga at-tafakhur. Jadi ibu ingin baju yang bagus agar supaya membanggakan diri, nih bisa dilihat orang lain. Bukan itu. Atau buat takasur. Takasur itu bermegah-megahan. Bu, setiap hari pengen makannya di restoran yang enak, yang mahal. Kira-kira berlebihan enggak? Nah, itu enggak baik. Tapi kalau buat, ini beda lagi. Kalau buat motivasi, misalnya ibu sebulan udah lama nggak makan enak, ya, atau seminggu sekali lah bang, ayo mengapa jalan-jalan, nggak apa-apa, karena Islam juga menganjurkan untuk hiburan, tapi hiburannya tidak boleh melampaui batas. Rasulullah juga ada hiburannya. Rasulullah suka kemana? Itu bagian dari hiburan Rasul. Ibu juga sukanya apa? Silakan, yang penting tidak berlebihan. Anak mau main game, senangnya game, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, yang penting tahu waktu, tidak berlebihan. Kalau anak itu suka game, lalu kita nggak boleh, pokoknya sampai kapanpun nggak boleh pegang game. Nah, itu nanti anaknya boring juga. Jadi boleh, tapi tidak boleh berlebihan, harus tahu waktu. Fayaktuba fi diwanil mutakabbirina, maka sehingga dicatat di daftar orang-orang yang sombong. Wa yakhruja an hizbis sholihin, dan akan dikeluarkan dari golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang yang berlebihan, itu catatan malaikatnya nanti akan dicatat bersama al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Siapa Bu? Orang-orang yang sombong itu siapa? Salah satunya iblis. Iblis itu dulu, setan itu dulu tinggalnya di surga. Kenapa dikeluarkan dari surga? Bu, setan, iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Karena sombong, diperintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam, tapi iblis nggak mau. Kenapa? Adam mah ibaratnya, kalau kata iblis, bahasa Betawinya, itu Adam mah anak bontot. Adam mah masih junior, masih kecil, baru lahir. Saya iblis sudah duluan. Saya iblis diciptakan dari api, dia cuma dari tanah yang biasa kita injek. Masa suruh sujud? Bahasa kitanya. Nah, dia nggak mau, padahal itu perintah Allah. Makanya dikeluarkanlah dari surga. Nabi Adam juga dulu tinggalnya di surga. Siti Hawa tinggalnya di surga. Kenapa nih dikeluarkan? Emangnya Nabi Adam sombong? Enggak. Kenapa? Karena mengikuti tadi
Jadi iblis itu walaupun sudah dikeluarkan dari surga, tapi ternyata bisikan iblis masih nyampe ke Siti Hawa. Masih nyampe ke Siti Hawa, suruh makan buah khuldi. Suruh makan buah khuldi. Padahal Nabi Adam, Siti Hawa sudah diperingatkan oleh Allah, boleh melakukan semuanya kecuali jangan dekati, jangan makan buah khuldi. Tapi bisikan iblis masih terdengar di Siti Hawa. Makanya perempuan itu biasanya digodanya sama iblis, laki-laki digodanya sama Hawa, sama perempuan. Bu, kebanyakan laki-laki itu kuat kalau digoda iblis, tapi perempuan itu digoda iblis kebanyakan luluh. Lalu perempuan akan menggoda laki-laki. Laki-laki kalau digoda perempuan, apa coba? Makanya kalau kata Gus Baha, kenal Gus Baha? Kenal ya Bu ya, Gus Baha. Perempuan cantik itu jangan terlalu sopan banget kalau sama laki-laki. Maksudnya silakan Kang duduk gitu. Maksudnya jangan, kenapa? Karena khawatir laki-laki itu akalnya, otaknya beda dengan perempuan. Jadi sopan boleh, tapi jangan terlalu, kecuali sama suami sendiri. Khawatir nanti salah paham. Laki-laki udah gitu perempuannya cantik. Makanya perempuan cantik itu biasanya banyak fitnah. Jangankan yang cantik, yang biasa-biasa juga banyak fitnahnya. Laki-laki itu gampang tergoda dengan perempuan. Kan ibu-ibu nih hati-hati nih, udah pada punya suami nih. Bu, hati-hati nih, jangan ada suami orang apa banget tuh disosor. Bisa jadi suami orang itu nanti akan luluh. Kenapa? Karena secara psikologis laki-laki itu digoda perempuan sangat 99% dia akan tergoda. Jadi jangan sampai perempuan ini ibaratnya ya, menggoda laki-laki. Apalagi ibu udah punya suami orang yang digoda, jangan sampai. Karena laki-laki itu bisa tergoda oleh perempuan. Ya Bu ya. Oh iya, harus diamalkan ini. Yang mentang-mentang cantik, suami orang ada yang ganteng dikit, kegenitan ya. Jadi ya kita berlaku baik kepada siapapun dalam artian, tetapi tidak menggoda gitu artinya. Karena kenapa? Karena 99% laki-laki itu pasti akan tergoda. Pasti itu. Nabi Adam aja sekuat-kuat imannya masih tergoda dengan Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa makan buah khuldi. Dalam riwayat dikatakan kalau Siti Hawa tuh sudah sampai sini nih, sampai payudara. Makanya ini jendolnya di sini perempuan. Kalau Nabi Adam nih sampainya baru sampai sini nih, sampai tenggorokan. Makanya laki-laki punya apa tuh? Baru dikeluarkan ke bumi, dipisahkan tuh Siti Adam dengan Siti Hawa dengan Nabi Adam. Itu jadi jangan berlebihan lah dalam ini dalam bukan sopan sih, ibaratnya dalam bergaul dengan laki-laki. Kita bergaul tetapi harus bisa menjaga ini aja, menjaga muruah kita ya Bu ya. Ya kalau ibu-ibu yang janda mah ada ketemu suami yang duda misalnya, silakan aja, aman. Kalau laki-lakinya duda ketemu dengan janda, ya udah jadiin aja. Kalau laki-lakinya duda, iya. Kalau laki orang jangan, iya. Laki orang jangan godain. Iya, nanti yang ada istri pertamanya malah ini lagi marah. Iya, ngamuk-ngamuk. Karena laki-laki itu memang tergoda 99% kalau perempuan yang menggoda. Kecuali memang dia udah
kuat banget. Susah kuat banget itu susah. Nabi Adam aja kuat banget tetap tergoda, apalagi suami kita orang biasa, manusia biasa. Dari Rasulullah. Ya, al-khamisu, yang kelima adabnya apa? Ayyar faqa bidabbah. Bahwa sayang dengan dabah itu binatang melata, maksudnya apa di sini? Kendaraan. Bu. Jadi kalau fala yuhammilu hamala tatiku, maka tidak membebankan apa yang dia tidak sanggup. Ini maksudnya gini. Adabnya orang yang mengadakan haji atau safar itu tidak boleh membebankan kendaraan. Kendaraan di sini kalau zaman dulu itu onta atau kuda. Bawaannya banyak sehingga dia keberatan tuh kendaraannya, atau wala yaqifu alaiha wuqufut tawil, dan tidak berhenti atasnya dengan berhenti yang jauh. Apa contohnya? Itu onta disuruh jalan nggak berhenti, nggak istirahat. Ibu mah misalnya yang di atas onta bisa sholat di atas, ontanya suruh jalan terus nggak berhenti. Atau ibu punya supir misalnya mau pergi haji pakai supir, atau mau sapar ada supirnya. Ibu mah kan bisa tiduran, sama supirnya dibabat habis saja, nggak ada istirahatnya. Mau dari sini ke Jawa Timur nggak ada sama sekali istirahatnya. Jadi wala yaqifu alaihi wuqufut tawil, jangan berhenti dengan berhenti yang jauh, artinya udah sedang aja berhenti istirahat. Terus sedang lagi berhenti istirahat. Ya kalau bentar-bentar istirahat juga nggak nyampe-nyampe Bu. Jadi jangan menyiksa kendaraan, atau jangan menyiksa supir tadi, atau jangan menyiksa onta, jangan menyiksa binatang yang menjadikan ibu, ya binatang yang menjadi kendaraan ibu. Lanjut aja. Kenapa? Wa yanzilu ahyanan alha ihsanan ilaiha, dan turun kadang-kadang. Nah ini itu kenapa bentuk ihsan. Sama ibu, sama supir ibu kalau dari sini ke Jawa ada istirahat di rest area, itu namanya ibu ihsan, berbuat baik kepada supir. Apalagi supirnya suami sendiri, kasihan kalau nggak berhenti, ngantuk dia. Nah adabnya apalagi yang keenam, as-sadisu ayyataqarraba bi'iraqati damin. Jadi bahwa takarrub itu ayyataqarraba, mendekatkan diri, bi'iraqati, dengan mengucurkan damin, darah. Maksudnya gini Bu, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan bi'iraqati damin, mengucurkan darah. Mengucurkan darah itu artinya namanya berkurban. Bu. Jadi orang haji itu adabnya salah satunya, makanya kalau haji itu biasa kita ayo kurban. Jangankan orang yang haji, orang yang gak haji aja sunnah muakkadah untuk berkurban bagi yang mampu. Jadi sangat disunnahkan bagi yang mampu. Bahkan Rasulullah mengancam. Kata Rasulullah apa? Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang baginya sa'ah itu keluasan. Sa'ah itu maksudnya keluasan di sini dalam artian keluasan waktu, keluasan tenaga, apalagi keluasan harta. Walam yudahi, dan dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kami. Musallana itu tempat sholat kami. Bu, jadi ini adab kurban ini sangat bagus. Bahkan diancam tadi sama Rasulullah, kalau dia punya keluasan harta tidak mau kurban, sama Rasul dilarang. Jangan mendekati musola atau tempat sholat kami. Apa maksudnya Neng? Nanti ditafsirkan musolana ini bukan hanya tempat sholat, tapi enggak dekat sama Rasul. Karena Rasul itu senang di musola.
Rasul itu senang di musola, di masjid, di majelis taklim. Rasulullah itu senang. Kalau orang nggak boleh dekat musola, orang nggak boleh dekat masjid, orang nggak boleh dekat majelis taklim, berarti dia tidak dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi orang yang punya harta berlebih, kalau dia tidak mau kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kami. Kenapa? Kurban itu sangat penting, Bu. Kenapa kurban itu sangat penting? Coba bayangkan dari segi spiritual, dia mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi Allah itu layana Allah luhumuha wala dima'uha. Allah itu tidak sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai itu apa, Bu? Ketakwaan kita. Bu, udah selesai belum? Belum jam 5. Bentar ya. Sabar dulu ya. Masih kuat nggak duduknya? Kupingnya masih kuat? Masih nyambung? Masih nyambung. Masih connect? Masalahnya kalau udah nggak connect, kalau ibarat wifi internetnya udah putus, loading, nyambung. Mendingan udahan. Ini daripada loading, kesel nggak ibu kalau nggak loading? Iya. Ibu main HP, Bu, ibu WhatsAppan atau telepon, video call, loadingnya lama. Udah lempar aja, nunggu sinyal dulu. Ngaji juga sama, harus ada sinyal dulu. Harus ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal, loadingnya lama, mendingan udahan, istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi sama, ya. Jadi kurban itu salah satu spiritualnya, dia akan mendekatkan kita kepada Allah. Itu segi hikmah spiritualnya. Bahkan kurban itu nanti menurut sabda Nabi, dia menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Ibu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu ulama ada yang berpendapat jembatan itu dia lebih tipis daripada rambut kita. Satu helai dibelah 7. Coba gimana tuh? Jalan pakai tali aja susah. Apalagi jalan yang tipisnya rambut satu helai dibelah 7. Jembatan, saking susahnya melewati jembatan itu, maka jembatan itu dianalogikan jembatan yang dia satu rambut aja itu dibelah 7, yang segitu. Saking susahnya lewat situ. Kenapa susah? Karena kalau jatuh ke jurang neraka. Kalau ibu lolos, masuk ke surga. Ibu jalan pakai kaki susah nggak? Susah. Coba kalau pakai pesawat, rambut dibelah 7 misalnya, nggak masalah nih, orang pesawat jalan di udara ya. Nggak napak juga bisa, ya nggak? Nah, itu ibaratnya di dunia itu Allah udah gambarkan seperti pesawat. Jadi kendaraan kurban itu nanti teknologinya yang tercanggih dibandingkan teknologi di dunia. Kalau ibarat kurban kita di dunia itu kambing atau sapi, itu kalau di akhirat itu seperti ibu naik kapal, pesawat. Itu yang tadinya satu helai dibelah 7, ibu nggak napak aja cepet jalannya, kayak kilat. Percaya nggak ibu? Hah? Mati dulu dah. Ngerasain dulu. Jadi kalau ibu kurbannya ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, aku kurban karena mudah-mudahan ya Allah nanti jadi kendaraan aku nanti buat masuk surga. Amin ya Rabbal. Ya Allah, mudah-mudahan ini nanti jadi pesawat aku nanti untuk masuk surga. Bayangkan kita cuma beli kambing, tapi di jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan pesawat. Bayangkan enaknya orang yang sudah berkurban ikhlas lillahi. Beda dengan orang kurban tadi al-mutakabbirin, sombong. Kalau sombong yang ada
nggak sampai nanti ke akhirat. Kenapa nggak sampai di akhirat? Di langit pertama nanti amal kita dikoreksi, di langit kedua dikoreksi, langit ketiga sampai langit ketujuh. Kalau kita ikhlas tembus itu berarti nanti kita bawa pulang sampai bekal ke akhirat. Makanya kita ini beramal ya Allah, kita biasakan berbuat baik ya Allah karena Allah. Kalau nggak bisa karena Allah, kita latih terus nanti besok amal lagi karena Allah. Kalau nggak bisa masih ada sombong, besok coba lagi sampai amal kita itu tembus ke langit ketujuh sampai di bawah. Jadi ibu cuma beli sapi di dunia, ibu cuma beli kurban kambing di dunia, tapi itu menjadi teknologi kendaraan yang paling canggih di akhirat untuk membantu masa-masa sulit ibu. Karena apa? Dunia itu adna itu sepaling rendah. Dana itu artinya apa? Singkat. Jadi Allah itu namain dunia nggak sembarangan, ada artinya bu. Ibu harus paham. Asalnya dari kata dana itu singkat. Kalau akhir itu hari segala akhir itu panjang, nggak ada ujungnya, udah berakhir. Makanya sebenarnya kita beli kurban 3 juta, 4 juta itu nggak bisa kalau kita sudah meninggal nggak bisa digantikan dengan harta kita yang sebanyak apapun, rumah kita yang sebanyak apapun yang kurang. Misalnya kita manfaatkan untuk jalan ibadah kita kepada boleh rumah cakep, boleh. Islam sangat menganjurkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenal nggak ibu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dijuluki sebagai tangan bolong. Itu waliullah. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, bahkan bukan hanya waliullah, tapi sayyidnya waliullah, pemimpinnya para waliullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Nabiullah, tapi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Bayangkan Nabi Muhammad itu seimbang antara dunia dengan akhiratnya. Apa buktinya? Nabi Muhammad dari kecil itu sudah berdagang, punya istri Khadijah. Khadijah itu istri yang paling terkaya, paling kaya itu di Mekah, Siti Khadijah. Berarti Rasul kaya nggak? Kaya. Masa istrinya kaya, Rasul nggak kaya? Bosnya Rasulullah itu Siti Khadijah, jadi istrinya beliau. Perdagangannya itu udah ke berbagai negara itu Siti Khadijah kaya. Tapi Nabi Muhammad jadi Sayyidul Anbiya, jadi pemimpinnya para nabi. Padahal beliau orang kaya, tapi beliau bukan hanya kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Tapi kehidupan beliau ya sederhana, walaupun beliau orang kaya banget. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidul Aulia, pemimpinnya para aulia. Kalau ibu mau tahu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu paling kaya di kampungnya. Paling kaya, perkarangannya banyak, tanahnya banyak, tapi dijuluki tangan bolong. Kenapa? Karena beliau harta itu tidak dijadikan di genggaman beliau. Beliau itu selalu dermawan kepada orang banyak, seperti Om Bos Ibu, dermawan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap ada harta, beliau selalu sedekah. Beliau banyak usahanya, tapi usahanya itu tidak dimasukkan, dunianya itu tidak masukkan ke dalam hati. Kita mabuk, uang 100.000 hilang aja pusingnya, iya nggak? Iya. Kalau udah hilang ya gimana? Jangan pusingin. Udah hilang gimana? Bukan rezeki. Berarti itu uang 100.000 masih ada di hati. Kenapa? Buktinya hilang, mikirinnya sampai berminggu-minggu. Sayang banget ya uang. Ya, tunggu ya. Jadi takarrub kepada Allah salah satunya dengan kurban. Jadi ini keutamaan kurban. Tadi secara spiritual mendekatkan diri kepada Allah, dia menjadi kendaraan kita di akhirat. Secara sosial juga ada, Bu.
seneng nggak kalau hari raya kurban dapat daging? Itu Masya Allah Bu, orang miskin nggak pernah beli daging, tiba-tiba dapat daging. Anak-anaknya nggak pernah makan daging, tiba-tiba dapat semur daging. Ya Allah, enak banget, seneng banget, setahun sekali. Bayangkan kalau orang kaya yang nggak mau ada yang kurban, gimana nasib orang miskin? Bayangkan kalau orang kaya nggak ada yang mau sedekah, nggak ada yang mau infak, nggak ada yang mau zakat, bagaimana nasib saudara-saudara kita? Jadi secara spiritual cakep, secara sosial juga ternyata itu sangat bermanfaat untuk kehidupan harmonis kehidupan dunia antara orang kaya dengan orang miskin. Itu luar biasa. Makanya nggak salah kalau Rasul tadi ngancem bagi orang kaya yang nggak mau kurban, jangan dekati musola kami. Artinya nggak boleh dekat-dekat dengan Rasul. Kalau kita nggak dekat sama orang soleh, nggak dekat sama Rasul, kira-kira sumpek nggak hati kita Bu? Sumpek. Lanjut Bu, terakhir ketujuh. Nah ini belum bahas ini nih, nggak apa-apa dan nanti sedikit. Ini sekalian kurban. Yang ketujuh, ayyaku natibun nafsi bima anfaqahu min nafaqatin. Nah ini bahwa adanya tibun nafsi itu jiwanya baik, hatinya baik. Bima anfaqahu terhadap apa yang dinafkahkannya min nafaqatin dari nafkah, wa hadyin dan dari sembelihan, wa bima asobahu min khusranin wa musibatin. Baik itu dia kena musibah, kerugian ataupun fi mali au badani, di harta ataupun badan. Gini Bu. Jadi apa Ibu misalnya menghadapi suatu kerugian, Ibu kalau berkurban itu sebenarnya bukan rugi, tapi semua itu jiwa kita harus baik. Semua yang kita keluarkan pasti akan ada timbal baliknya untuk diri kita sendiri. Kalau tidak instan di dunia, pasti nanti akan ada balasannya di akhirat. Itu harus yakin. Itu namanya tibun nafsi. Ini salah satu adab kita, jiwa yang baik. Kalau dalam bahasa Inggris itu positive thinking. Kalau dalam bahasa Arab namanya husnuzon. Nah ini juga sama, bukan hanya untuk orang yang berhaji. Ibu di dalam keseharian jangan banyak pikiran negatif, harus husnuzon. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari pikiran kita. Semua tergantung pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, maka Allah seperti itu perlakuannya terhadap kita. Bu, kalau pikirannya ya Allah kenapa sih miskin terus, maka Allah akan kasih kita miskin terus. Iya. Kita pikirannya Allah alhamdulillah, Allah kasih kelimpahan, masih bisa makan, masih bisa nyekolahin anak. Nanti Allah kasih lagi tuh. Kenapa? Karena energi positif dengan positif nanti dia akan, kalau ibarat magnet tuh dia akan terus. Kalau ibu ya nyambung. Jadi berkelimpahan, maka limpahan itu akan datang kepada ibu. Jadi kalau bahasa sekarang itu anak muda atau di dalam psikologi itu namanya LOA atau law of attraction. Ya elahnya keren amat nggak ngerti. Ya udah bahasanya LOA, law of attraction. Kalau nggak ngerti gini bahasanya. Jadi ibu pikirannya negatif, maka yang datang adalah negatif. Karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau positif, insya Allah hari ini aku akan penuh berkah dari Allah. Maka terus ibu akan, keberkahan itu akan menarik. Jadi pikiran positif akan mendatangkan positif. Pikiran negatif akan mendatangkan. Makanya
jangan selalu melihat tetangga rumputnya hijau. Kita di rumah juga, ya Allah, alhamdulillah punya anak soleh-soleha. Alhamdulillah ya Allah, anak masih perhatian sama emak. Alhamdulillah ya Allah, anak masih nengokin, masih ngasih seadanya, walaupun anaknya susah tapi tetap perhatian. Itu nanti akan positif terus ya yang datang. Jadi tadi ada 7 adab sebelum kita tutup. Jadi ibu harus tahu keutamaan bulan Dzulhijjah. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan Rasulullah bersabda, kata Rasul apa? Ini langsung saya singkat. Tidak ada hari di mana amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bu, kalau saya mah nggak puasa dari tanggal 1 tuh enggak. Ibu mungkin di sini ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti. Kalau nggak bisa puasa dari tanggal 1 karena banyak kegiatan, karena banyak hajatan, karena suami nggak ngebolehin, karena ini puasa sunnah. Sunnah kan harus izin sama suami. Minimal puasa di tanggal 8 Tarwiyah dan tanggal 9 Arafah. Itu niatkan ibu nanti nih besok nih bu. Bu, hari Selasa niat tuh dari malam Selasanya, dari hari Senin. Senin badan maghrib udah bisa niat sampai sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah ibu belum niat, kita udah mulai belajar ya. Puasa sunnah ibu belum niat, ibu bangun kesubuhan, udah subuh, gak sempat sahur, tapi ibu belum sarapan, belum minum, belum apa-apa. Ibu niat puasa tarwiyah sunnah, maka boleh sah puasanya. Ya bu ya. Jadi kita niatkan nanti hari Selasa, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita untuk puasa tarwiyah. Karena apa? Karena Allah cinta amal soleh, apalagi terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Jadi puasanya jam 1 sampai 10 udah lebaran. Maksudnya kalau puasa tanggal 1 sampai 9. Kalau nggak bisa minimal tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8 hari Selasa, tanggal 9 Arafah hari Rabu. Niatnya gimana nih? Kalau nggak bisa niat bahasa Arab, niat bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat aku puasa sunnah atau niat aku puasa tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau mau bahasa Arabnya monggo, nawaitu saumat tarwiyatan sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku puasa tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Sama Arafah juga. Kalau nggak bisa bahasa Arab boleh bahasa Indonesia. Niat aku puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Karena waitu sauma Arafah terus sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Tuh ingat tanggalnya tuh. Harinya Selasa sama Rabu. Insya Allah. Mudah-mudahan kuat. Nih kalau nenek-nenek udah mau punya penyakit lambung, udah mau punya penyakit gula, udah masa stroke, gimana nih mau dapetin nih keutamaannya? Amal soleh yang lain banyak, bukan hanya puasa. Tapi yang masih seger, yang masih sehat, masih muda puasa. Walaupun itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kita kalau sehat, kalau sempat, kalau punya waktu luang, kalau ibu tenaganya masih ada, diizinkan suami puasa. Kenapa? Keutamaannya sangat-sangat banyak. Salah satunya kata Rasulullah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saumu yaumit tarwiyati kafaratu sanatin. Puasa hari tarwiyah itu menghapuskan dosa 1 tahun. Bu, ibu dosa banyak nggak? Banyak. Saya juga
baju kotor selemari, itu baju-baju yang ibaratnya yang ringan-ringan itu dicuciin, dibersihkan, digosokin, udah masuk lagi rapi ke lemari. Senang ya Bu ya, gosokan udah rapi sendiri, cucian udah rapi sendiri. Seandainya bisa seperti itu, sama dosa ini juga. Jadi dosa yang diampunkan Allah itu kecuali syirik kepada Allah. Syirik itu ada dua. Ada syirik yang besar, itu menyekutukan Allah, itu nggak bakal diampunkan oleh Allah. Ada syirik kecil, riya, sombong. Nah ini juga susah diampunkan oleh Allah. Ini juga yang nggak diampunkan, kafarat yang nggak diampunkan pada hari Tarwiyah tadi. Selain dosa itu, ibu diampunkan oleh Allah, insya Allah. Kecuali ada hak adami di situ. Ada hak adami, ibu misalnya ngambil haknya siapa, maka Allah akan mengampunkan jika ibu sudah minta maaf kepada orang tersebut. Ya Bu ya, jadi dosa di sini yang tidak ada kaitannya dengan hak adami atau syirik kepada Allah. Mungkin ibu dalam hatinya ada jahat, ada apa misalnya, atau sama suami kesel, atau sama anak kita sudah maafkan, itu semua diampunkan oleh Allah. Alhamdulillah. Atau ibu misalnya, kalau ibu sih gak ada yang kecicilan, gak ada yang begini, ada. Kalau seandainya ada, itu akan diampuni oleh Allah selama tidak ada hak adami di situ. Ini wasaumu yaumi arafah, dan puasa hari Arafah kafaratus sanataini, menghapuskan dosa-dosa 2 tahun. Bu, kalau nggak bisa juga nih puasa Tarwiyah tanggal 8, ya udah minimal hari Rabu 1 hari. Bu, minimal hari Rabu 1 hari. Gak apa-apa, ini kan lebih abdul hari Rabu tuh, Arafah 1 hari. Kalau lebarannya hari Kamis. Kalau ibu yakinnya lebarannya hari Rabu, berarti puasa Arafahnya hari Selasa. Gimana nih yakinnya, ikut yang mana? Ya udah, kita makan di bawah pemerintah Indonesia, ikuti aja pemerintah. Itu pemerintah itu sudah hakul yakin. Kalau ibu ikut organisasi ya boleh juga, karena itu ada ulama di situ yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita orang biasa, ya udah ikut pemerintah. Pemerintah banyak ulamanya, banyak organisasi Islamnya, kita ikutin. Jadi hari Rabu insya Allah, kalau nggak bisa puasa hari Selasa nggak apa-apa deh. Yang penting puasa jangan ditinggal, kalau yang sehat di hari Rabu Arafah. Kenapa? Karena fadilahnya tadi menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang sudah lewat dengan 1 tahun yang akan datang. Apa artinya? Apa tafsirnya? Maksudnya ibu 1 tahun yang akan datang kan yang belum tahu. Belum tahu dosanya apa-apa aja, kok udah diampuni? Bisa. Iya. Maksudnya apa? Dijamin sama Allah. Kalau asuransi, ibu sakit, ibu melakukan dosa, itu udah ada jaminannya, jaminan pemaafan dari Allah. Ibu punya BPJS, ibu sakit, ada asuransi, tenang nggak? Ini asuransi Allah bisa dengan ditebus puasa hari Arafah. Ini saya masukin ke asuransi, ke kehidupan nyata ibu. Kenapa? Biar lebih ini, maksudnya biar lebih paham. Itu semua ilmu itu kan harus kalau bisa tahu dan diamalkan agar kita mendapat fadilah dan hikmahnya. Allahu a'lam bishawab. Ini banyak, cuman sudah, yang penting intinya ibu udah dapat. Ya Bu ya. Jadi di 10 Zulhijjah pertama ini jangan sampai, jadi ini kan Allah cinta amal soleh paling cinta di 10 Zulhijjah pertama. Berarti sebaliknya, jangan sampai di bulan Zulhijjah ibu pakai maksiat kepada Allah. Kenapa? Gini, kalau saya ibaratkan gini, Allah cinta sama
Saling nggak Bu? Bu, kalau ibaratnya ibu, misalnya ada orang yang minum minuman keras di diskotek misalnya, mungkin dia berdosa, tapi masih wajar di diskotek. Coba kalau minuman kerasnya di masjid, Bu, ibu sama ibu maksiat di bulan Dzulhijjah, bulan yang suci ini, bulan yang diharamkan untuk berperang, bulan yang diharamkan untuk maksiat. Berarti kira-kira sopan nggak sama Allah? Udah dilarang masih melakukan di masjid misalnya, bawa narkoba. Udah mah narkobanya dosa, ditambah nggak sopan melakukannya di udah maksiat ngomongin orangnya dosa, ditambah nggak sopan melakukannya di bulan Dzulhijjah. Makanya ini kita harus tahu utamanya agar kita berhati-hati. Ada warning nih bulan Dzulhijjah nih, warning atau perhatian jangan sampai berbuat maksiat, khususnya di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau bisa banyakin amal soleh, karena amal soleh ini di bulan Dzulhijjah ini dibuka seluas-luasnya, dalam artian akan dibalas dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lebih dikit nggak apa-apa ya Bu ya. Kita doain aja, pendek aja, udah ibu-ibu udah pada goyang-goyang ini, udah mau semangat, udah jam 5 lewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi kalimatil Fatihah iftah lana bi khair, iftah lana bi khair, iftah lana bi khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.